Lalu tangannya itu ditarik ke atas dan diiris urat nadinya satu-satu. Halo guys, selamat datang di channel aku. Terima kasih karena sudah mampir di video ini. Berhubung ini adalah video pertama aku meminta maaf kalau nanti aku ada perkataan yang salah atau perkataan yang kurang berkenan. Hari ini aku akan menceritakan kisah yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu kisah tentang si pembunuh berantai wanita Elizabeth Bathory. Saking kejamnya, Mbak Elizabeth Bathory ini sampai masuk ke Guinness Book of World Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Diketahui Mbak Elizabeth ini sudah membantai 612 gadis muda. Loh lah kok iso? Piye ceritane? Oke, adewe langsung mlebu wae ning ceritane. Cus. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dari pasangan suami istri yang bernama George Bathory dan Anna Bathory. George dan Anna ini berasal dari keluarga terkaya di Hungaria. Diketahui Elizabeth ini juga merupakan keponakan dari Raja Polandia saat itu yang bernama Stefan Bathory. Jadi, si Stefan Bathory ini adalah kakak kandung dari Anna Bathory, si maminya Elizabeth tadi. Orang tua Elizabeth ini diketahui melakukan pernikahan sedarah karena sebenarnya mereka berdua itu adalah sepupu dekat. Jadi banyak banget yang menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab Elizabeth ini mempunyai penyakit epilepsi sejak kecil itu karena pernikahan sedarah orang tuanya ini. Pak Emboe pernikahan sedarah, anaknya dadi epilepsi. Piye menurutmu Doan? Nalar ora? Komen di bawah. Di masa kecilnya Elizabeth, si Alice kecil ini sudah dibiasain untuk menjadi pribadi yang keras, sadis, dan kejam oleh kedua orang tuanya. Loh lah kok iso kaya ngono? Lah biasane wong tua-tuae ngajak anake iki nonton kartun sing lucu-lucu, apa nonton kewan-kewan sing lucu. Tapi berbeda dengan Elizabeth ini selalu diajak orang tuanya untuk menonton hal-hal yang berbau dengan kekerasan dan kesadisan. Seperti menonton para terpidana eksekusi mati, nonton orang dipancung, dan menonton berbagai macam metode eksekusi lainnya. Secara otomatis, si Elizabeth ini mempunyai pola pikir kalau kekerasan yang telah dia saksikan itu adalah hal yang wajar. Ketika Elizabeth ini remaja, Elizabeth sempat jatuh cinta dengan seorang pemuda dari kalangan bawah atau kalangan rakyat jelata. Pada suatu hari, mereka berdua itu khilaf dan melakukan perzinahan. Lalu hamillah si Elizabeth ini. Langsung geger geden wong tuane ora terima. Karena diketahui sejak umur 10 tahun, Elizabeth Bathory ini sudah ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy yang berasal dari keluarga bangsawan. Setelah Elizabeth ini melahirkan secara diam-diam, anaknya yang berjenis kelamin perempuan ini langsung dititipkan kepada salah satu keluarga petani yang telah dipercaya keluarganya dan juga dibayar dengan sejumlah uang. Udah ngemeanku. Pada tanggal 8 Mei 1575, tepat di usia Elizabeth ke-15 tahun, Elizabeth resmi menikah dengan tunangannya Ferenc Nadasdy. Diketahui si Ferenc saat itu berumur 19 tahun. Jadi umurnya si Ferenc ini lebih tua 4 tahun daripada umur si Elizabeth. Nah, biasanya kan kalau di budaya barat, kalau setelah menikah, nama belakangnya istri itu akan mengikuti nama belakangnya suami. Nah, seharusnya si Elizabeth ini namanya menjadi Elizabeth Nadasdy. Tapi Elizabeth ki emoh nganggo jeneng burine bojone. Karena ternyata derajat kebangsawanannya si Elizabeth ini lebih tinggi daripada derajat kebangsawanannya si Ferenc Nadasdy. Jadi nama Elizabeth ini tetap Elizabeth Bathory. Nah, sing mari aku bingung lah kok malah bojone si Ferenc Nadasdy ini yang mengganti nama belakangnya menjadi Ferenc Bathory. Dunyanya kewalik-walik tenan ya, ket zamane Elizabeth. Sebagai hadiah pernikahan, orang tua Elizabeth ini memberikan sebuah kastil yang gede banget dan mewah pada zamannya, yang bernama Kastil Seite, yang nantinya akan menjadi tempat tinggal Elizabeth dan suaminya.
Lewat 3 tahun pernikahan, Ferenc Nadasdy resmi diangkat menjadi komandan utama pasukan Hungaria dan juga menjadi ketua perang melawan Ottoman. Setelah si Ferenc ini menjadi pimpinan perang, semakin sibuklah dia. Sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan, si Ferenc Nadasdy ini tidak bisa pulang. Seperti Bang Toyib, nggak pulang-pulang dicari anak istrinya. Karena si Ferenc ini sibuk perang terus, jadi jarang banget ada waktu buat si Elizabeth. Terus Elizabeth yang ngerasa aku ndek bojo tapi koyo wong ra ndek bojo. Lalu Elizabeth merasa kesepian dan jadi hobi selingkuh dengan banyak pria bangsawan lainnya. Diketahui Elizabeth ini sampai pernah melarikan diri dengan salah satu selingkuhannya, tapi kemudian Elizabeth ini kembali lagi kepada Nadasdy dan Nadasdy pun memaafkan perselingkuhan Elizabeth ini. Kurang apik piye to lis bojomu iki. Nek wis ra cocok ya ngomong lagi gandeng karo liyane. Elizabeth ini juga pernah melakukan perselingkuhan dengan sesama wanita, yaitu dengan bibinya sendiri yang bernama Clara Báthory. Pokoknya Elizabeth ini tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya semua yang dilakukan itu dianggap halal baginya. Tepat pada tahun 1585 lahirlah buah hati pertama Elizabeth yang diberi nama Anna Nadasdy. Dan Elizabeth pun berhasil melahirkan 4 anak lainnya. Jadi total anaknya itu 5. Pada tahun 1601, Ferenc Nadasdy mulai sakit-sakitan. Dan dia mengeluhkan kakinya merasa sakit sehingga dia tidak bisa lagi untuk berperang. Di tahun 1603 diketahui kakinya si Ferenc Nadasdy ini sudah cacat permanen. Lalu 1 tahun kemudian, tepat di tanggal 4 Januari 1604, Ferenc Nadasdy meninggal dunia di usia 40 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarganya. Wes rampung ya ceritane Elis karo bojone. Saiki adewe langsung wae mlebu ning bab awal mula terjadinya pembunuhan. Selama si Ferenc ini sibuk berperang, si Elizabeth mempunyai kebiasaan mengagumi dirinya sendiri. Bendino ning ngarep kaca karo omong-omongan dhewe. Jebule wayu tenan aku. Irungku yo mancung, raiku bakno yo simetris. Nah, di saat Elizabeth ini bercermin, Elizabeth ini mulai menyadari mukanya sudah ada kerutan-kerutan atau mulai keriput. Jadi Elizabeth ini merasa sudah kelihatan tua dan tidak cantik lagi. Mulai resah si Elis ini, dan di saat itu pelayan kepercayaannya yang bernama Dorothea Dantes bilang ke Elizabeth, Bu Elizabeth, nek kue pengen ngerti ada satu rahasia awet muda, yaitu dengan darah gadis perawan. Lalu dihasutlah Elizabeth itu setiap hari. Emang setan tenan iki si Dorcas. Pada awalnya si Elizabeth ini tidak percaya dengan omongannya Dorcas. Didiemin aja itu omongannya Dorcas. Sampai pada suatu hari, Elizabeth menyuruh salah satu pelayannya untuk menyisir rambutnya. Dan secara tidak sengaja, rambut Elizabeth ini kejambak, lalu langsung ditampar pelayannya itu sampai keluar darah dari hidungnya. Terus muncrat ning tangannya Elizabeth. Di saat Elizabeth melihat darah di tangannya itu, Elizabeth seperti melihat darah itu memancarkan sebuah cahaya ilahi yang membuat kulitnya itu tampak terlihat lebih muda. Gara-gara kejadian ini, Elizabeth jadi percaya sama omongannya Dorcas si setan kui mau. Dan teror yang sesungguhnya dimulai. Sejak saat itu, Elizabeth mulai membunuh pelayannya satu persatu. Targetnya ini hanya gadis-gadis muda yang masih perawan. Yang dipercaya darah gadis-gadis ini akan membuatnya tampak lebih awet muda. Elizabeth melakukan aksi kejinya ini tidak sendirian. Dia dibantu 3 pelayan kepercayaannya. Yang pertama Dorothea Dantes, yang kedua Anna Dracula, yang ketiga yang bernama Joy. Sebelum pelayan-pelayan ini dibunuh, mereka mengalami berbagai macam penyiksaan terlebih dahulu, seperti dipukul, dicambuk, dilukain wajahnya, sampai dibakar anggota tubuhnya. Dan penyiksaan yang paling biadab saat si 4 iblis ini mengumpulkan para gadis-gadis untuk mengelilingi bak mandi. Lalu tangannya itu ditarik ke atas,
dan diiris urat nadinya satu-satu. Ketika para gadis ini sudah meninggal, Elizabeth masuk ke dalam bak dan berendam darah di situ. Psikopat. Akhirnya si Elizabeth ini sudah kehabisan pelayan. Dia mulai resah karena tidak bisa mandi darah lagi. Elizabeth ini mulai berpikir, piye yo carane ben aku ki entuk perawan-perawan enom meneh. Akhirnya Elizabeth mempunyai ide untuk membuat lowongan kerja palsu. Jadi di lowongan itu tertera Elizabeth sedang membutuhkan pelayan-pelayan yang masih muda, dan ternyata ide Elizabeth ini berhasil. Banyak gadis-gadis yang datang ke kastil untuk melamar pekerjaan. Langsung si Elizabeth dan trio Sayton, si Dorothea Dentes tadi, Anna dan Joy beraksi. Gadis-gadis itu disekap dan disiksa sampai mati sebelum diambil darahnya. Tapi lama-lama si Elizabeth ini sudah merasa tidak puas dengan darah pelayan-pelayan dari kalangan rakyat jelata. Dia ingin mencoba memakai darah dari gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan rendahan. Dipikirnya darah gadis bangsawan rendahan ini pasti kualitasnya lebih jos daripada darah gadis dari rakyat jelata. Edan tenan, ora waras Elizabeth ki. Langsung si Elizabeth sama trio Sayton tadi menyebarkan info palsu. Di info itu tertera Elizabeth sedang mengadakan pembelajaran sopan santun dan tata krama untuk gadis-gadis muda dari kalangan bangsawan rendahan. Langsunglah mereka pada tertarik dan datang ke kastil. Bukannya mendapat ilmu, tapi malah hilang nyawanya. Sik, piye guys? Wes enek kata-kata mutiara durung dinggo Elizabeth Bathory ini? Kalau ada, komen di bawah. Diketahui sebelum korbannya Elizabeth ini mencapai ratusan, Elizabeth selalu memakamkan korban-korbannya ini dengan prosesi pemakaman keagamaan. Elizabeth memanggil pendeta dan bilang ke pendetanya bahwa para gadis-gadis ini yang meninggal karena sakit atau karena kecelakaan kerja atau karena hal-hal yang tidak disengaja. Hal ini dilakukan supaya keluarga korban itu yakin kalau anaknya itu meninggal secara wajar dan tidak ada pikiran sama sekali kalau sebenarnya anaknya itu meninggal karena dibunuh. Nah, yang curiga ini malah pendetanya, karena setiap hari itu pasti ada aja orang yang meninggal. Dan alasannya pun semakin tidak jelas dan tidak masuk akal. Akhirnya pendeta itu memutuskan untuk berhenti membantu pemakaman di kastil Sete. Terus nek pendetane wis mau ngurusi nasib korban-korbane iki piye mayate? Habis itu nggak ada lagi prosesi pemakaman. Mayat para korban ini dibuang ke berbagai titik. Ada yang di sawah, ada yang di kebun, ada yang di sungai. Pokoknya adoh saka kastil dibuangi. Dan sing tak tunggu-tunggu, kejahatan Elizabeth ini mulai terbongkar. Karena salah satu calon korbannya yang dari bangsawan rendahan ini berhasil melarikan diri dan langsung melapor ke pihak berwajib. Lalu diceritain semua yang terjadi di kastil tersebut. Tepat pada tanggal 30 Desember 1610 dilakukan penggeledahan di kastil Sete atas perintah Raja Matthias, raja pada saat itu. Dan penggeledahan ini dipimpin oleh gubernur wilayah situ yang bernama Giorgi Turzo. Dan ternyata Pak Gubernur ini adalah sepupunya Elizabeth sendiri. Digrebek karo dulure dhewe. Di sana mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan selama ini. Ditemukan mayat yang bertumpuk-tumpuk, yang bergelantungan. Di ruang bawah tanah kastil juga ditemukan mayat-mayat yang sudah membusuk. Bayangno ambune ndah kaya ngopo. Ditemukan juga beberapa gadis tawanan yang masih hidup tapi dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak luka-luka bekas siksaan di sekujur tubuhnya. Bahkan ada yang dalam kondisi kakinya udah terpotong, tangannya udah terpotong. Wis rampung tenan, wis tamat tenan kebiadaban seorang Elizabeth Bathory. Setelah terlihat bukti nyata, penyelidik juga menemukan buku harian Elizabeth Bathory yang di dalamnya tercatat setiap pembunuhan yang dilakukan Elizabeth. Diketahui selama persidangan berlangsung, Elizabeth ini tidak pernah sekalipun hadir.
Akhirnya pada tanggal 26 Januari 1611, pengadilan memutuskan Elizabeth Bathory ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan 612 gadis-gadis muda dan divonis hukuman kurungan selamanya di kastilnya. Jadi Elizabeth ini dikurung di sebuah kamar yang tidak ada jendelanya, gelap, tidak ada lampu, dan hanya disisain lubang kecil yang berfungsi untuk mengasih makanan dan minuman. Dan si trio Shaiton juga ditetapkan menjadi tersangka sebagai kaki tangannya Elizabeth di setiap pembunuhan yang dilakukan. Dan divonis hukuman si Joy dan si Dorothea Dantes tadi dibakar hidup-hidup dan si Anna Dracula dipenggal. Oh iya, pasti kalian semua bertanya-tanya kenapa Elizabeth ini tidak dihukum mati seperti kaki-kaki tangannya. Alasannya hanya karena si Elizabeth ini berasal dari bangsawan kelas atas dan tidak diizinkan untuk dihukum mati. Nggak dihukum mati tapi dikurung dalam kegelapan sampai mati. Gimana menurut kalian? Setimpal nggak sih sama apa yang telah diperbuat? Komen di bawah. 4 tahun kemudian, di tanggal 21 Agustus 1614, si penjaga kamar Elizabeth ini melihat makanan yang diberikan masih utuh seharian. Lalu dia mengintip ke lubang dan melihat Elizabeth Bathory sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Akhirnya si Elizabeth Bathory dimakamkan secara tergesa-gesa dan tanpa upacara di pemakaman gereja St. Steve. Karena penduduk heboh tidak terima Elizabeth ini dimakamkan di pemakamannya situ, akhirnya jasad Elizabeth ini dipindahkan ke rumah kelahirannya yang berada di Exeter. Setelah terjadinya peristiwa itu, nama Elizabeth Bathory dilarang disebut lagi di Hungaria. Dan sejarah mencatat Elizabeth Bathory sebagai pembunuh berantai wanita paling kejam di dunia. Selesai sudah cerita tentang Elizabeth Bathory, si pembunuh berantai wanita terkejam di dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Kalau kalian ingin memberikan saran, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!